Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya terdengar jelas nggih, Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, bertemu di dalam pertemuan online ya. Dalam rangka untuk membahas ya lebih rinci mungkin ya untuk pembekalan daripada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan administrator kesehatan di tahun 2022. Ya alhamdulillah kita mempunyai ya pembimbing atau penguji. Ya ada 3 nanti yaitu Putri Sandiani, sarjana sains terapan. Terus kemudian Bu Roro Edi Prasetyawati, sarjana psikologi. Ya. Terus kemudian Pak Iwan Rudi Untoro, sarjana teknik. Gitu nggih. Nggih, gitu. Nggih, leres. Nggih. Nggih, alhamdulillah ini mungkin beberapa teman karena berbarengan acaranya ya, nanti kita akan rekam dan kemudian kita share hasil dari diskusi kita pagi ini. Begitu, tidak panjang lebar, mungkin karena waktu mungkin terbatas, saya serahkan kepada Bu Trisandi untuk memimpin jalannya pembekalan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Matursun Pak Imam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa teman-teman semua, nggak semua, nggak belum apa satu-satu ya. Pak Iwan sudah masuk nggih, Pak Iwan? Mbak Roro? Belum ya. Monggo Bapak Ibu, yang kita langsung aja, santai aja. Seperti kemarin kan kami sudah share instrumen, nggih. Mungkin dari situ kita di situ disyaratkan langsung ke P1-nya. Jadi nggak lengkap. Nah, kemarin Pak Radit yang WA itu menanyakan tentang itu. Kalau arahan dari Bu Nurul kemarin instrumen yang untuk ini kan yang naik jabatan hanya 5 orang, nggih. Yang perpindahan perpindahan aja 18 ya Pak Imam ya? Pak Imam mohon monitor. Internetnya agak gangguan, Putri. Tadi minta bantuan kami untuk backup gitu. Jadi mungkin kami belum rekap untuk rincian kategorinya, Bu. Ngapunten. Ya, mungkin kita kan ini sebenarnya kan secara global itu kemarin sudah terima share-sharean dari kami, nggih, yang instrumen. Saya gabung belakangan, Bu, jadi belum dapat. Saya belum, Bu. Sudah, saya downloadkan dari WAG, nanti saya share di chat berikutnya. Oke, matur nuwun Pak Imam, siap. Saya cari, saya manjat dulu. Ini saya share-nya. Oh, hasilnya. Sambil mencari nih Pak Imam, nggih. Halo?
Oh, badhe share screen niku nggih, Bu. Coba saya minta Iya, ke Pak. Pak Imam biar saya Sudah bantu ketemu, share. saya share di Oh, alhamdulillah. WA Oke, G. oke. Ada 2 file ya, Bu? Iya, yang alih jabatan dulu aja Pak Imam. Nggih, OTW teng WA G. Iya. Nuwun sewu, Bu. Ini apakah di share screen begitu ta? Bisa langsung Pak Beni. Nggih. Oh, nggih, mohon izin saya share screen. Yang perpindahan dulu nggih, Bu nggih, berarti. Yang monggo kantun. Sebenarnya sama aja. Oh, nggih, siap. Sebentar, Bu, saya download Rumin. Kalau Bapak Ibu yang kemarin untuk dokumen persyaratannya sudah jelas nggih? Waktu disampaikan sama Bu Nurul itu. Mungkin diulang lagi, Bu, kalau Oh, saya termasuk berarti- kategori lemot. berarti ini punyanya Pak Evi. Yang slide-nya apa? Tata laksana itu milik Pak Evi. Yang materi Ya, punyanya uji Pak oleh Evi, Bu Pak Nurul. Imam. Yang Meniko sampun saya share, Bu, yang yang instrumen hukum meniko. ya. Apa sampun kelihatan nggih? Sudah Pak. Oh, Matur nggih, suwun, Pak alhamdulillah. Beni. Apa Nggih. kita di depan dulu nggih Pak? Sebelum ini kan kemarin ada yang tanya Monggo. tentang eskapat dan Kulo- sebagainya. Kula Yang manut perintah mawon punyanya Pak dados Evi. napa? Oh, nggih. Itu materi yang mana nggih, Pak Imam? Materinya Pak Evi, Pak Beni. Tata Yang laksana tata nggih. laksana uji. Nggih. Oh, Nah, siap. saya Oke, barusan sekitar nggih. dikasih Mohon ke waktu saya saya ini dulu. Saya tata dulu. Nggih. Sampun, Bu, sampun kula share screen, monggo. Nggih. Mantap, Itu nggih. langsung aja ke dokumen, Pak. Dokumen persyaratan. Nek lain-lainnya kan kebijakan beliau nggih. Menika, Bu. Nggih. Halaman 3 nggih. Nah, Nggih. monggo Bapak Ibu yang nomor 1 sudah jelas nggih. Rekomnya sudah siap. Siap, Bu. Sudah semua nggih. Siap, Bu. Nggih, siap. Nah, untuk nomor 2-nya SK jabatan. Kalau SK jabatan fungsional otomatis yang peralihan belum punya nggih. Nah, ini bisa SK terakhir Bapak Ibu. Jadi sama dengan nomor 3 atau mungkin kalau punya SK jabatan pelaksananya. Nah, punya nggih? Semua sudah punya nggih jabatan pelaksana. Ada Atau yang punya, ada kemarin- yang boten, Bu. Ada yang punya, ada yang boten. Oh, Jadi bisa kalau pakai Belum punya, Bu, SK jabatan ada yang pelaksana. nggih. Oh, Yang harus 2019 ke bawah dulu, itu Pak. apa? SK analis kesehatan itu nggih Bu kalau di Betul. provinsi. Loh, Pak Betul, Agus Pak. muncul. Nggih, Pak Agus. Pak. Bu, SK izin analis. kalau enggak punya SK jabatan dokter gizi. Nggih, terus boleh Bu, boleh. Jadi, fungsional lama boleh, SK pelaksana juga boleh, kan mau perpindahan nggih ke Nggih, Bu. Adminkes nggih. Terus nomor 3 itu sudah jelas SK pangkat terakhir, kemudian SKP 1 tahun terakhir. Berarti tahun 2021 nggih SKP-nya. 2021, Ibu ya? Bukan 2022. Oh, nggih, Ya. siap. Ya, 1 tahun SKP terakhir. itu yang kami bikin di setiap bulannya di aplikasinya e-master itu atau yang mana ini Bu? SKP itu yang setahun penilaian itu Pak, yang sudah dinilai. Berarti 2001 Bapak. Nggih, Pak, yang di SP Master, Pak.
SKP analis berarti nggih, Bu. SKP di Betul. jabatan sebelumnya nggih. Nggih, sebelumnya Bapak. Nggih. Untuk STR mungkin kita belum punya ya. Kalau STR Adminkes enggak ini. Enggak punya ini. Dilanjut aja, Pak. Adminkes masih Iya, Bu. Berarti tidak Kecualikan, pakai Bu. SKP nggak apa-apa, Bu, nggih? Hah? Pakai SKP, Bu? SKP punya semua, nggih? Saya belum punya, Bu. Punya, Oh, Bu, bukan. kalau SKP. Maksudnya bukan SKP, STR. STR, yang STR. ada, Bu. Dan STR. Adminkes enggak punya, Bu. Mohon Memang. izin untuk Adminkes masih bisa dikecualikan, tidak ber-STR Nggih. tidak masalah. Enggak Begitu. pakai STR Adminkes. Memang nggak punya STR. Iya, memang enggak ada, Bapak. Ya, sudah. Ada Aturannya. STR dokter gigi, Bu. Sudah mati, Pak. Alhamdulillah punya saya dokter, Pak, masih ada. Saya Hebat berarti, bidang, Pak. Pak. Berarti siknya Pak Beni juga masih ada ini. Surat Alhamdulillah, izin masih kerjanya ada. ini. Nah, Masih monggo kalau praktek, Bu. Pak Beni dicantumkan boleh lah untuk alih fungsinya nanti, nggih. Enggak apa-apa Nggih, yang Bu. dokter, Pak Dokter monggo. Yang perawat juga ada ini STR-nya. Kalau Adminkes sendiri mungkin Belum ada. analis jabatan juga nggak punya. Kemudian analis kepegawaian, pengelola program itu juga nggak punya. Kemudian ijazah terakhir jelas ini kalau kita kan Adminkes S1-nya memang harus ada nggih, karena untuk kita Adminkes kan keahlian nggih. Dasarnya basicnya hanya ijazah S1 atau D4 minimal. Nah, ini yang nomor 8 Bapak Ibu. Kalau bicara dupak itu kan harus lengkap nggih, bukan hanya P1. Nah, ini yang diminta 6 bulan terakhir, berarti kan Januari sampai Juni. Nah, ini kesepakatan aja. Kalau untuk akreditasi otomatis harus bikin dupak sambil menyiapkan akreditasi untuk hukumnya kita, nggih. Berarti kemarin yang saya share di instrumen itu kan ada logbook. Lah logbooknya itu sudah P1-nya aja. Tapi untuk pemenuhan akreditasi kita harus bikin dupak. Kalau dupaknya kemarin yang sudah saya kirim Bu Dini. Bentar. Saya kirim ya Pak Imam, Pak Beni. Nanti biar Nggih, Bu. Nggih, siap. Nah, sekalian kita cocokkan untuk yang kita masukkan karena kita memang gini kesepakatan penjenengan semua bikin dupak P1 aja atau gimana enaknya? Kami manut, Bu, kalau saya, Bu. Kalau Pak Radit kemarin kan untuk menanyakan kegiatan penjenengan semua ada di situ, kemudian yang kalau lihat dari kami buat di materi itu kan hanya 4 Pak butir kegiatannya. Nah itu kan memang diambil minimal. Seperti arahan Bu Nurul memang harusnya 4 itu supaya memudahkan. Tapi karena ini kita juga membantu Dinkes Provinsi maupun Dinkes kami juga mau akreditasi hukum. Jadi dupaknya seluruh kegiatan yang ada. Jadi yang sesuai jabatan pertama. Kalau ini kan pertama semua, nggih. Ini jadi dupaknya diisi semua mungkin tidak hanya 4 butir kegiatannya. Bapak Ibu saya terlalu cepat apa enggak ini? Boten, Bu. Ya, bentar saya kirim di Bu mau tanya, itu tadi kita ini masuk ke pertama apa bisa langsung ke muda nih, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau alih itu kita pertama, Pak. Nanti dihitung dari SPMT-nya. Nah, dari SPMT minimal kan 2 tahun. Kalau buat dupaknya kan memang pakai yang pertama hitungannya angka kreditnya minimal 1 tahunnya 12,5 maksimal 18,75 untuk pelayanannya, Bapak. Oh, Nanti ya kalau mungkin kalau yang dokter gigi yang dari apoteker itu pendidikannya nilainya 150. Bisa sampai muda. Nah, itu nanti berkaitan lagi dengan formasi. Kan dari pendidikan aja sudah 150. Kemungkinan kalau penjenengan SPMT-nya sudah lebih dari 2 tahun, berarti kan
kita ambil aja tengah-tengah atau minimal 12,5 kali 3 tahun, umpama 3 tahun. Berarti kan ada sekitar 36, lah nanti mungkin bisa 45 atau 50. Itu bisa sampai muda, Bapak. Karena nggih. ditambah dengan pengembangan profesi. Mungkin seperti itu. Oh, nggih. Bentar, begini. Ini sambil saya share nih Pak Beni di grup untuk Nggih, Bu. dupaknya pertama. Nanti sambil kita cross check. Nggih, Bu, sekedap saya bukanya. Bu Nafis, oh ya sebentar. Bu Nafis, Pak. Ya, itu kan yang Sampun, Bu, sudah saya share yang Ya. apa? Nggih. Coba naik ke atas, Pak. Oh, nggih. Ya, yang nomor 1. Ini Pak. kah? Nggih. Nggih. Nah, ini yang kita bahas yang untuk dupaknya, nggih. Itu kalau kita lihat di instrumen materinya, bentar. Instrumen materi. Dan Yang itu ketinggalan. saya buat ada 10 nggih kalau nggak keliru itu. Tapi di instrumen materi kan saya buatnya 4 nggih, yang ini. Kami buatnya 4. Itu kerangka acuan ada, kemudian mengumpulkan bahan literatur. Itu ada. Terus ke bawah Pak Beni minta tolong. Nggih. Uji wewenang Pak Beni, ada enggak nomoran? Uji wewenang nggih, Bu. Ada nggih? Menika ta, rancangan wewenang niku nomor 8. Ini melaksanakan uji wewenang ada. Kemudian yang untuk naik jabatan dari pertama ke muda, otomatis nanti nambahin yang nomor 4-nya. Yang di uji materi di sini tidak ada. Ini khusus dupak untuk kalau kita naik pangkat, naik jabatan itu. Nah, nanti yang Bapak Ibu bisa buka yang naik jabatan di instrumen uji materinya yang di-share kemarin, yang dibuka Pak Beni tadi. Apa di-share ulang ya, Pak? Nggih, apa kelihatan nggih? Apa namanya kelihatan nggih? Nggak kelihatan ya kok. Ada yang jabri saya ini apa namanya? Mohon informasi Bapak Ibu yang saya share ini kelihatan mboten di monitor panjenengan? Kelihatan itu, Bapak? Kelihatan. Oh, Ini duplak berarti yang jaringannya kelihatan. mungkin Pak Imam panjenengan nggih keputus. Oh, nggih. Kelihatan, Pak. Nggih, kelihatan. siap. Nggih, sampun, nggih. Bapak Ibu yang naik jabatan coba kenakan jenjang. Bu Panda ini sebenarnya sudah ikut ini. Sudah enggak, sertifikat serkomnya sudah turun Bu Panda ini. Yang naik jabatan itu Mas Agus ya, Mas Agus Pele ya, yang naik jenjang jabatan. Kemudian oh, enggak ada ya, lainnya perpindahan ya ini. Hanya berdua ya. Kemarin saya catatannya 5. Berarti tinggal Mas Agus Pele ya yang naik jabatan. Berarti kalau yang ini nanti khusus Mas Agus Pele yang menambahin untuk nomor 4 itu di dupaknya. Halo? Mas Pele, halo.
Tele mayu-mayu. Pele. Nanti ditambahi butir kegiatan, mengkaji kerangka cuan. Halo. Ini Mas Pele. Mas Ya wes Pele, nanti wanita. gini aja karena orang Ngawi ya udahlah ini perpindahan aja. Kalau perpindahannya sebentar. Bu, izin tanya. Monggo Bapak. Bu, kalau sebelumnya kan kami berbeda dengan admin kesini nggih, analis kesehatan saya. Itu Nggih, kan Bapak. butir-butirnya tidak sesuai dengan yang ini nggih, Bu. Jadi nanti memasukkannya seperti apa? Gini Bapak, kan karena perpindahan umpama jenengan SK terakhir tahun 2019. Nah, berarti itu jenengan sudah kalau pengen pindah adminkes berarti selama 2019 itu bisa dihitung untuk pelayanan adminkes Bapak. Karena kami kemarin hanya bekerja dan mengumpulkan itu sesuai dengan butir-butir analis. Nggih. Bu. Nah, misalkan itu di butir-butir adminkes kan berbeda nggih, Bu? Sepertinya berbeda. Iya. Walaupun ada yang sama. Ada perbedaan sedikit Pak. Nggih. Adminkes sama analis. Oh gitu nggih. Jadi Ya. kira-kira masuk kemana-kemana gitu aja nggih, Bu? Dikira-kira. Iya Bapak. Disesuaikan. Jadi, iya disesuaikan. Jadi Disesuaikan. yang tahu umpama Pak Agus SK-nya SK terakhir tahun berapa Pak Agus? Tahun berapa nggih analis? 2018 Pak. Analis semua. Oke. 2018 kalau saya. Nggih. 2018 nggih. Berarti 2018 selama kalau itu saya, belum nggih. naik pangkat nggih? Gimana, Bu? Saya dulunya pernah naik pengolah, Bu. pangkat? Belum. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Belum nggih. Belum pernah, Bu. Pangkat terakhir berarti 2018. Pangkat terakhir Pangkat saya terakhir 2011. 2011. Pak Beni tua kalau Pak Beni. Nggih, sami berarti Pak Beni. Ini nanti kan Alhamdulillah. minimal 2 tahun Pak Agus. Nah nanti bisa ditambahin 3 tahun. Nanti harus ada SPMT-nya aja daripada kalau kan sampai 2011 kan kebanyakan nggih. Dan itu mungkin sudah ada penilaian lain lah. Mungkin diberi limit lain Pak Beni sama Pak Agus ini karena sudah lamanya di situ. Nah, nanti minimal bikin dupaknya 2 tahun terakhir, meskipun penjenengan analis kebijakan, tapi tetap nanti analis kesehatan, dupaknya adminkes. Seperti itu Pak Agus. Nah, ini kami ringkas sesuai jabatannya. Itu kalau di adminkes kan banyak Pak Agus. Mungkin yang di Yankes bisa ambil dupaknya itu nanti kan akreditasi, perizinan dan sebagainya, nggih. Monggo disesuaikan. Yang jelas kalau yang kita pakai nanti di UKOM ini dan juga kita pakai akreditasi, yang perpindahan yang 4. Kami kan ngambil kemarin hanya 4 butir kegiatannya. Itu yang 1 itu menyusun rancangan nomor 1, rancangan KAK itu. Kemudian kita ambil yang mengumpulkan bahan literatur. Insya Allah ini kan laporan itu kan semuanya melakukan insya Allah nggih. Jadi enggak kalau umpama akreditasi kan otomatis hanya mungkin di Yankes aja atau mungkin di SDM aja seperti itu. Jadi enggak menyeluruh Pak. Kemudian nomor 3-nya melaksanakan uji coba rancangan wewenang. Jadi tugas sehari-harinya. Yang di Dupak ini kita menyusun rancangan wewenang nomor 6. Kemudian menyusun rancangan laporan insya Allah bawah nomor 10 insya Allah. Pak Beni. Yang nomor 10. Oh, iya, Bu. Ini nggih, Bu. Sudah saya naikkan ini. Nggih. Laporan Pak Beni, coba bawah lagi Pak Beni. Nah, itu nomor Nggih. nomor 12 ya. 45 nggih. Oh, 12. Oh. Ya, nomor 14 Pak, menyusun rancangan Oh, laporan. nggih, menyusun rancangan laporan. Nggih, siap, Bu. Kan ini dupaknya sudah ada. Ini semua untuk perpindahan pakai ini dupaknya selama 6 bulan karena di situ ada P1-nya. P1 itu yang harian Januari, Februari dan sampai Desember. Tapi nanti penjenengan semua pakai buatnya sampai Juni saja. Kemudian ada semesteran.
di sheet semesteran sudah ada, sudah link. Jadi penjenengan semua nanti ngisi di depan, di belakang sudah link, kecuali di surat pernyataan melaksanakan pengembangan profesi sama itu apa penunjang. Kalau alih jabatan begini, insya Allah yang dipakai pengembangan profesi sampai pengembangan profesi. Mungkin bisa digeser Pak Beni yang pengembangan profesinya Pak Beni. Pengembangan profesi di Ya, sheet belakang Pak Beni. oh Habis nggih, Desember, ya. udah Desember. Yang mana nih, Bu? Nah, SNKPP, nah ini. Nah, ini Ingatan, siap. pengembangan profesi ini kan kalau kami sesuai anjaknya di pengembangan profesi itu sebenarnya hanya 20% dari unsur pelayanan, Pak. Jadi ngambilnya nanti unsur pelayanannya sebenarnya pelayanan sama apa unsur utama sama penunjang itu dibagi dua, 80 sampai 80% yang unsur utama, kemudian unsur penunjangnya itu 20% kita tidak pakai. Nah, dari 80% ini untuk 100%-nya yang 80% sendiri itu unsur pelayanan, kemudian yang 20% pengembangan profesi. Kenapa seperti itu? Karena berkaitan dengan kita bekerja ada jam efektif kerjanya. Kalau kita memakai pengembangan profesi aja sebenarnya bisa, cuman waktunya berarti kita nggak kerja begitu. Bisa dipahami nggih sampai sini? Nggih, Bu. Nah, nanti di pengembangan profesi ini itu bisa seminar, bisa pelatihan, bisa makalah. Kalau untuk UKOM ini nggak usah pakai makalah, nggak masalah. Pakai seminarnya, pelatihan bisa masuk di dupaknya sini. Nanti kan juga di komponen tambahan kalau penjenengan mau ya ada di situ. Tapi kalau dupaknya nanti dibikin sekalian nanti untuk diajukan penilaian, jadi kita garap di UKOM, nanti bisa untuk di penilaian untuk pengangkatan jabatan adminkes. Sekalian seperti itu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Atau ada Berarti masukan SPMT Bapak ini, Ibu? SPMT menikah mundur nggih, Bu? Atau dos pundi nggih? Mundur Pak. Jadi Oh, minimal nggih. 2 tahun. Oh, nggih. Oh iya, Nanti berarti. iya Dinkes Provinsi ke Mbak Maya nggih. Ke Nggih, TU-nya Mbak siap. Maya nggih. Nggih. Mungkin sampai sini jelas nggih Bapak Ibu? Jelas. Nggih. Nah, kita Ibu masuk mohon ke tanya, izin monggo. tanya. Monggo. Kami ini kan dari berbagai profesi, mencoba Nggih, ke Pak Randi. adminkes, Nah, ini masalahnya kadang kita memang melakukan pekerjaan adminkes, tapi masalahnya ketika kita memasukkan ke butir-butir itu, kadang kita yang cocok yang mana ya? Atau yang jenengan tadi bilang, sebentar, mengumpulkan bahan literatur laporan ini kan berarti seperti membuat laporan biasa itu ya Bu ya. Betul Terus, Bapak. Terus kalau yang menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab ini seperti apa Bu contohnya Bu? Tanggung jawab rancangan wewenangnya penjenengan seumpama saya kan bagian di Dinkes di SDM Bapak. Saya tanggung jawab saya bagian IKON, dokter PIDI, PIDI, PIDGI, kemudian UKOM seperti itu Bapak. Wewenangnya di situ. Nanti dilihat dari masing-masing tugas wewenang kita apa gitu. Oh, gitu. jadi hanya sebatas tugas kita saja ya Bu ya? Iya. Berarti kan tidak sampai 3 ya Bu ya ininya berarti. Kemarin kan apa sih namanya itu jumlahnya kan minimal 3 toh. Kalau menyusun rancangan kan berarti cuma 1. Oh, targetnya nanti kita masuk ke situ nggih. Nah, tapi yang jelas di sini Pak Randy sudah paham tentang wewenang dan tanggung jawab penjenengan. Nanti kita masuk ke situ Pak Randy. Nanti untuk ke uji template-nya materi. Mungkin Pak Iwan bisa bantu. Mbak Tri, maksudnya Pak Randy itu kan kalau memang hanya untuk kewenangan kita sendiri kan minimal kan nggak banyak gitu loh. Kenapa 3 atau karpe Pak Randy itu? Oh, di materinya, di uji materinya. Kan kita ngukurnya gini.
Enggak, kalau menyusun rancangan wewenang kan bisa juga misalnya kita melakukan suatu kegiatan, Mbak. Nanti ada untuk Mbak Tri untuk kegiatannya apa, misalnya beliau sebagai ketua pelaksana. Nanti yang anggota apa kan bisa juga, Mbak, bukan hanya untuk kita sendiri ya. Nah, itu loh maksudnya yang dijelaskan ke Pak Randy, bukan hanya kewenangan kita, juga kita misalnya melakukan suatu kegiatan, menyusun kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan itu juga bisa untuk menyusun rancangan wewenangan itu nggih, Mbak? Nggih, bisa aja. Jadi bisa banyak nanti. Tidak hanya 1, 2, 3 ngaten Pak Randy. Ya memang. Oh, nggih, terima kasih Bu penjelasannya. Nggih. Izin bertanya, Bu Putri, izin bertanya. Nggih, monggo. Putri, mohon maaf kembali ke SPMT. Nggih, kebetulan saya ini di RSUD di rumah sakit. Ya, sebenarnya saya perawat, tapi belum pernah diangkat ke jabatan fungsional perawat. Betul, nggih. Sehingga saya background-nya S1 keperawatan, cuman saya belum pernah diangkat menjadi fungsional perawat, tapi dulu pernah menjadi perawat. Nah, sekarang mulai 2015 itu saya berada di Diklat, di bagian Diklat RSUD-nya. Nah, saya SPMT yang 2015 itu yang saya punya itu dikeluarkan oleh internal rumah sakit. Apakah itu bisa nggih, Putri? Mohon petunjuk. Yang sabu, nggih Mbak Esti. Rumah sakitnya ikut mana nggih? Ikut Dinkes, UPT-nya Dinkes atau gimana? Sementara ini belum ikut Dinkes, Putri. Kami berdiri sendiri. Oh, bisa dari rumah sakit, Mbak. Kan kepegawaiannya berarti kan penilaian dupa dan sebagainya kan di rumah sakit sendiri ya, punya tim sendiri. Iya, betul. Iya, bisa dari itu. Memang itu yang berlaku, nggih Putri ya. Itu yang nanti saya bawa saat datang UKOM, nggih. Kalau UKOM nggak pakai SPMT kan, Mbak? Enggak. Nanti yang SPMT itu nanti penghitungan jenengan pas alih atau perpindahan jabatan dari mungkin tadi apa? Pengelola atau apa, Mbak Esti? Saya perawat, Bu. Bukan, ininya. Sekarang jabatannya di ini kan kalau hanya perawat gitu aja. Berarti perawat. Iya. Oh, jadi berarti pelajarnya. Jadi gimana nggih, saya bingung juga karena di SK terakhir saya di 3C, sekarang 3C itu berbunyi perawat. Hanya saja saya mendapatkan SPMT mulai 2015 itu. Litbang dan penelitian begitu, Bu. Bisa nanti dibuatkan, Mbak, kalau terlalu jauh gitu seperti Pak Dr. Beni, Pak Dr. Agus tadi kan memang jauh ya, terlalu jauh kan mungkin kalau ini surat kalau di Ngawi STTPL itu pelatihan aja 3 tahun. Kalau di provinsi kan syaratnya kemarin untuk komponen tambahan kan 5 tahun, nggih. Sedangkan pemikiran kami kalau 5 tahun ya sudah dinilai gitu. Kalau 3 tahun mungkin akan naik seperti ini. Jadi nanti SPMT-nya untuk alih fungsi istilahnya kalau kami, nggih, perpindahan jabatan itu nanti dibikin 2 atau 3 tahun aja gitu. Jadi di belakang mungkin 2019 nggih. 2019. Nggih, dibuat gitu aja. Nanti kalau pas pengajuan setelah UKOM nggih, setelah UKOM ini. Itu dari internal rumah sakit nggih, Putri? Nggih, bisa dari internal rumah sakit. Oh, nggih. Terima kasih banyak, Putri. Nggih, sami-sami. Nggih. Mungkin Mbak Roro ada masukan, Pak Iwan? Kalau masalah kepegawaian dan Mas Iwan atau Mbak Tri, aku ikut. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk dupatnya sudah jelas, nggih? Yang perpindahan, nggih? Putri mau tanya lagi. Nggih, Pak Randy, monggo. Saya ini kan Putri di pekerjaan itu kan bagian perizinan, nggih. Baik perizinan apotek, toko obat, PIRT, klinik, rumah sakit. Kalau klinik rumah sakit kami bagian farmasi kan seperti itu.
Nah, sekarang kan pakai online nggih Putri. Jadi paperless. Nah, ini solusinya bagaimana nggih? Kalau misalnya SK saya ada sih, SK sebagai ditunjuk untuk apa yang bisa mengakses akun itu. Kita punya. Cuman kan semuanya paperless nggih. Kita verifikasi misalnya, verifikasi apotek itu kan datanya cukup banyak sekali. Tapi ketika verifikasi itu nggak sesuai, kurang, ada kekurangan, pasti kan ada catatannya. Nah, itu kita kembalikan. Nah, ini kan untuk membuktikan ini kan karena paperless ini gimana ya Putri solusinya? Bisa di print Pak? Kalau betul Bu, kita print. Kalau misalnya betul maksudnya gini. Belum revisi. Ya, kalau yang direvisi ini Bu kan nggak perlu kita print, kan kita lihat dulu. Oh, ini ada kekurangan. Kita kembalikan. Tapi kalau yang apa namanya? Yang enggak lolos, yang lolos itu kita print. Yang enggak lolos ini loh Bu. Ini padahal banyak sekali yang tidak lolos. Penjenengan kan waktu entry itu loh Pak. Nggih. Kan bisa di screenshot Pak. Oh iya. Atau itu Bu masalahnya. Atau misalnya tapi kita punya catatannya sih Bu sebenarnya. Kita punya catatannya. Misalnya hari ini bukan di saya di Excel. Jadi saya itu pekerjaan satu hari itu. Boleh ya Bu ya? Nanti boleh Pak. Enggak tangan. Pokoknya jenengan sudah mengerjakan, umpama kan mengumpulkan laporan ya, yang izin-izin itu siapa aja. Apotek mana, nah itu dijadikan satu aja Pak, enggak apa-apa. Tapi hanya berupa daftar gitu aja Bu, sama catatannya gitu. Bisa ya? Iya. Oh, tanda tangan kasih gitu nggih Bu, nanti nggih. Iya. Oh nggih, terima kasih. Gitu aja Pak Randy, enggak usah susah-susah, yang utara memang sudah mengerjakan loh. Nggih. Nggih, jelas nggih, Pun nggih. Sampai nggih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, nanti kita masuk ke instrumen materi ujinya. Berarti ini kan sudah ada di dupaknya nggih, jadi menjenengan nanti dupaknya seperti ini. Itu gampang Bapak Ibu, kalau sesuai dengan pekerjaan jenengan, Pak Beni keluar ya. Minta tolong ini Pak Beni. Di gimana, bulan Bu? dibuka di Januari aja, nanti sekalian siap. Atau Desember juga boleh sih sebenarnya. Desember. Tapi yang saya beri contoh kemarin Januari. Nah, Januari, nggih Bu. Januari apa Desember, Bu? Januari kayaknya yang sudah saya isi kemarin contohnya, Pak. Sampun, Bu, monggo. Nah, belum. Nah, itu kan umpama tanggal 1, tanggal 25 ada menyusun rancangan kerangka acuan, nggih. Nah, itu paling bawah ke bawah, Pak, nah, itu ada muncul di jumlah itu loh, ada muncul 300 itu waktunya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti penjenengan ngisi, kalau 5 hari kan tampilannya biar kelihatan. Sudah ya, Mbak? Belum? Iya. Umpama tanggal 4, yang kalau ini nggak ada contohnya ya. Ini tanggal ini Pak. Nggak apa-apa Pak Beni, yang di belakang bawah aja nggak apa-apa. Biar nggak naik terus. Nah itu kan tanggal 8 itu kan ada. Nggak apa-apa Pak Beni. Tanggal 8. Ya, seperti tadi aja Pak Beni. Tapi di bagian. Nah, ini umpama tanggal kalau tata hubungan kan belum di uji materi tidak ada nggih. Yang ada aja yang tanggal 5 itu kan ada menyusun rancangan laporan nomor 14. Nah, di situ kan tanggal 5 ada itu kami isi karena berupa kami tata hubungan kerja itu kan merancang SK itu Pak, sebagiannya MOU boleh dan sebagainya. Nah, ini kan waktunya sudah ada. Nah, nanti kalau ngisi sampai di sini ada 360 masih bisa. 5 hari kerja itu sehari 330 minimal menit sampai 495 menit. Jadi kalau yang nomor tanggal 4 itu kan ada nomor 13 1 nggih 540 masih bisa karena nanti digabung
sama tanggal 5 itu kan menjadi 900-an lebih nggih, hampir 1000 nggih. 1000 menit maksud saya. Nah, jadi kan di situ tanggal 4 sama 5 itu hanya mencapai 900 ya. Kira-kira 900 seperti itu. Jadi enggak masalah. 800 itu, Bu. 900 menit nggih. Oh, iya 900. Nggih, 900. Nah, kayak yang ini contohnya yang 720 tanggal 6 itu kan sekali kita melakukan kegiatan tersebut itu membutuhkan waktu 720, berarti kan itu kan lebih nanti, berarti sama tanggal 7-nya itu kan 180, itu kan 800, 900 juga. Jadi cara ngisinya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini gunanya nanti supaya kalau kita sih di Adminkes sih tidak begitu banyak risikonya nggih. Tapi kalau yang di dokter, perawat bidan yang langsung ke pasien itu yang nanti bisa banyak untuk evaluasinya banyak gunanya di situ. Sampai di sini dipahami nggih untuk dupaknya Bapak Ibu nggih. Bu, mohon dijelaskan yang jam-jamnya itu, Bu. Saya kok belum paham nggih, ngapunten. Gini Pak Randy, kita bekerja itu kan ada jam efektif kerja. Kalau kami di Ngawi memakai sudah anjap ABK Pak Randy untuk menentukan formasi. Lah, setahunnya itu kita itu punya jatah 1.250 menit atau jam atau 75.000. Tapi di Permenpan nomor 13 2019 itu kita dapat bonus tambahan 50%-nya. Berarti kan menjadi 1.800-an ya kalau nggak keliru. 1.800 jam. Nah, itu kalau dimenitkan menjadi 112.500 menit. Jadi antara 75.000 sampai 112.500 menit. 112.500 menit. Gitu. Nah, nanti kalau perharinya tergantung kita. Jadi perharinya kalau 5 hari kerja antara 330 sampai 495 menit. Kalau 6 hari kerja itu antara 270 sampai 405 menit. Seperti itu cara mengisinya. Jadi dupaknya nanti meskipun kita overload nggih, berarti kan nanti kalau kami memakai ekin dan nanti bisa dipantau oleh BKP SDM-nya atau BKD-nya. Jadi ini memang bekerjanya overload. Jadi kalau formasinya ditetapkan 2-3 betul karena beliaunya bekerjanya melebihi jam kerja gitu. Seperti itu Pak Randy. Paham nggih? Nggih, paham Bu. Nggih. Sudah jelas nggih dupaknya ini nggih. Nanti cara ngisinya situ penjenengan. Selamat siang Bu. Siang. Bisa diinfokan. Itu tadi kan untuk standar waktunya nggih. Per minggu mungkin tiap butir-butir angka kreditnya mungkin normal waktunya bisa biar. Kebetulan kami belum punya info itu Bu. Nah, ini kan ada di materi di depan Pak Beni, minta tolong di ini. Yang mana Bu? Yang PowerPoint? Depannya Januari. Depannya Januari. Targetmu nah, dong? di target 1 tahun itu sudah kami hitung kan. Dibuka aja. Ke atas Pak Beni. Oh, nggih. Ini kah? Aku dosen. Minta tolong Pak Beni itu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Aman. Maaf ya Pak Beni. Aman Bu. Dengan senang hati. Pak Iwannya ini kita enggak. Ini ada satuan hasil, di situ ada butir kegiatan. Nah, ini butir kegiatan itu hanya mengambil sesuai jabatan kita. Kalau yang duduk di SDM mungkin nanti harus paham seperti ini, karena teman-teman yang mengolah dupak. Nah, nanti SBM itu standar beban kerja. Jadi, nanti berkaitan dengan anjap ABK dan formasi. Jadi, kegiatan yang diambil, butir kegiatan yang diambil hanya sesuai jabatannya saja. Atau yang ada di Permenpan. Tapi kalau Adminkes memang semua warnanya sama putih, berarti sesuai jabatannya. Tapi kalau di dokter, perawat, bidan, dan sebagainya yang di teknis, yang langsung pelayanan itu biasanya ada warna yang membedakan, jadi
satu butir kegiatan itu bisa dikerjakan oleh 2 jenjang, 3 jenjang, sehingga harus dibagi nanti angka kreditnya. Tapi nanti jam kerjanya sama gitu. Nah, di situ ada satuan hasil, nanti di perempuan juga ada. Kemudian keterangan hasil ini juga kalau di Adminkes tetap 1 keterangan hasilnya. Kemudian angka kredit sesuai dengan butir kegiatannya. Kemudian konstanta ini nanti ada perhitungan sendiri, tapi kalau untuk kita pertama itu 0,01. Nanti kalau muda 0,02, madya 0,03. Kalau masih informasinya. Seperti itu Mbak Ida. Nah, nanti untuk hitung waktunya ke belakang. Nah, ini BPK itu waktu penyelesaian kegiatan itu dalam jam. Angka kredit per konstanta itu dalam jam, Mbak. Nanti ke samping Pak Beni itu nanti ada waktunya per hari akan muncul. Terus Pak Beni. Ini yang menit per menit kegiatan ini kan 300 itu sudah rumus Mbak Widya dan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti sudah ke Januari itu sudah ada. Jadi penjenengan sudah ada rumusnya. Kami kemarin sudah mencoba untuk ini. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya masukan boleh disempurnakan lagi. Seperti itu. Ini Mbak Widya. Jelas nggih niki? Insya Allah jelas. Jelas Bu, terima kasih. Bu, izin bertanya Bu, izin bertanya Bu. Monggo. Monggo. Bu Titin Rumin. Bu Titin, monggo Bu Titin. Ini Bu, terkait pengembangan profesi kesehatan, kita kan sudah melakukan untuk yang pelayanan kegiatan Adminkes itu sudah kegiatan sehari-hari kita. Nah, terkait pengembangan profesi kesehatan, misalnya kita sudah punya diklat Adminkes, itu dimasukkan juga, nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di kegiatan penunjang administrator kesehatan. Tadi sempat saya lihat butir-butirnya di sana ada mengajar, bukan mengajar, mengajarkan, membimbing yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Nah, kita kan kebetulan saya di Promkes Kabupaten kan kita sering melakukan pembinaan atau memberikan materi-materi. Apakah di situ bisa dimasukkan atau bagaimana, Bu? Mengajarnya ini dalam JPL, Bu. Ada jam kerjanya Pakai juga. JPL, berarti kalau yang rutin itu tidak bisa dimasukkan begitu, Betul, tidak bisa. Itu yang banyak menyita waktu kegiatan. Betul. Nah, nanti masuk di banyak di ini, Bu. Kegiatan ini yang menyita waktu itu, Bu. Wewenang dan tanggung jawab penjenengan itu sudah banyak, Bu. 720 menit itu. Dialih ke Adminkes. Jadi kalau di penunjangnya kan nanti mengajar melatih itu mungkin yang fasilitator atau apa ya di diklat itu, kemudian sebagai tim penilai atau tim penguji hukum, kemudian penghargaan, sama satunya lagi sekolah yang tidak linear. Seperti itu. Itu yang terbaru, Ibu. Kebetulan yang paling menyita waktu itu ya di kegiatan itu sebenarnya. Iya, sama Bu, nanti kalau itu kan penjelasan sementara ini di penyuluh nggih. Kegiatan kami sehari-hari itu penyuluh. Nah, sama nanti di Adminkes kan sudah beda lagi Bu. Kalau penjelasan perharinya penyuluh, kita tuh bikin KAK aja 300 menit gitu. Padahal 5 menit sebenarnya jadi kalau zaman sekarang gitu. Iya, betul. 10 menit jadi. Wewenang itu yang paling sulit itu wewenang itu mulai dari persiapan sampai terakhir pelaksanaan kita harus buat laporan itu. Yang paling banyak SK juga itu bolak-balik waktunya. Kalau tata hubungan kan itu 720 itu belum tentu bisa jadi hari itu. Seperti itu Bu Titin. Untuk menyusun MOU itu masuk di mana Bu? Masuk ke tata hubungan Bu. Tata hubungan. Siap. Terima kasih Bu informasinya. Kami Bu Titin. Monggo tadi ada bapak-bapak tadi kurang tahu saya siapa tadi yang bertanya tadi. Ada bapak-bapak tadi saya dengar suaranya. Oh iya Nggak Pak. jadi. Nggak jadi Pak, enggak. Sudah ditanyakan Bu Titin. Sebagian besar sudah gitu. Nanti kan Sudah bukan nama Bu Titin. Hampir sama soalnya. Pak Randi dari tugas di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya sama Bu Titin sama Pak di Dinas Kesehatan, cuman bedanya Bu Titin di Promkes, saya di
farmasi itu Oh, Pak. oke, salam kenal Pak. Kalau Bu Titi saya pernah ketemu sama beliau, saya pernah kenal. Oke, Apa oke. kenal sama beliau? Oke, kok pernah kenal sih? Siap, Pak Kenal Beni. sama Nanti habis beliau. itu kenalan aja Pak Beni. Oh, oke. Bu Titin sama Pak Randi. Nggih, dilanjut nggih. Sudah nggih, tentang Depak sudah insya Allah sudah ada gambaran nggih. Insya Allah, Nanti insya Allah. sambil nggih nanti Insya Allah, kalau Bu, insya Allah. ya nanti kalau ini boleh kok kita apa Japri boleh sama Pak Iwan juga boleh. Maka banyak tanya nanti ya Bu, enggak apa-apa ya Bu Japri. Enggak apa-apa, saya juga nanti banyak Nggak boleh Pak, nggak boleh. Tanya juga sama panjenengan. Sampun nggih? Jelas Sampun, nggih Bu. niki? Nggih, dilanjut materi aja Pak Beni yang Oh, yang tadi. perpindahan aja. Oh, jadi ini saya tutup yang anu nggih, yang apa Excel nggih, Bu? Ya, Dupaknya sudah insya Allah sudah ada gambaran. Nggih, baik. Nah, ini yang perpindahan. Nah, tenaga gizi yang ada di gizi diharapkan bisa memahami proses terjadinya masalah. Lanjut. nggih, monggo. Lanjut Ini, yang Bu. Lanjut lagi. Tadi sampai nomor berapa ya tadi, Bu? Nomor 8. Terakhir di sini, Bu. Nggih, nomor 8. Nah, ini Nggih. kalau SK Pak yang punya hanya Bu Fanda kan sudah selesai nih. Bu Fanda insya Allah nggak ikut hukum kayaknya. Karena serkomnya sudah turun. Tinggal Mas Agus Pele nih yang nanti. Pak ini terakhir kalau mungkin seperti Pak Dr. Beni punya Pak lama, boleh lah. Lu juga boleh, bisa juga boleh. Yang Ya. mana? Yang kemarin, Pak, yang kita ngajukan kemarin dulu itu, yang Sudah sebelum lupa, Pak Agus. di Bamaya, anunya dokumennya Pak Agus ada. Ada ya, Bang Maya ada enggak? Ada. Masih ada enggak ya punya saya lah. Insya Allah ada, udah mungkin lah dibuang ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Enggak, Oke, juga enggak apa-apa. Kalau ini enggak apa-apa, Pak. Karena kan belum jadi di inpasing. Oh, enggak apa-apa enggak ya Bu ya asal. Iya, enggak apa-apa ini memang belum anu. Ini kan kenaikan jenjang atau alih kategori yang harus pakai Pak itu. Jadi yang perpindahan enggak pakai. Kemudian, jelas gini kita sepertinya yang di warna ungu, di warna kelabu ini kalau yang alih enggak perlu mungkin gitu Bu ya. Yang perpindahan yang enggak perlu Pak. Yang ini sebagai persyaratan untuk kenaikan jenjang atau alih kategori dari keterampilan ke keahlian. Kalau kenaikan jenjang dari pertama ke muda seperti itu. Kayaknya dia tirikan ini Mas Agus Pele ini yang kenaikan jenjang insya Allah sudah tahu ini nanti beliau nih. Kemudian biodata nih sudah jelas nih. Kalau ini ya, sudah Bu. ada nih Bapak Ibu sudah siap nih. Lanjut Pak Beni. Formatnya sudah nggih ini Bu? Oh sudah ada belum? Formatnya? Kalau sesuai surat yang dulu nggih sampun Bu. Oh iya sama yang dulu Pak. Sama Yang pertama kali kita ngumpulkan loh Pak Agus, yang Iya. kapan hari itu, nggih. Iya. Berkasnya saya enggak tahu nyimpannya di mana. Titip Pak Dr. Beni. Titip Bu Yes, Yeni berarti. Bu Maya lagi nanti. Nggih. Ada kok, ada dokumentasinya. Nanti saya share lagi. Nggih. Siap. Nah, ini Pak, yang nomor 11 Bapak Ibu, surat keterangan ketersediaan formasi. Mungkin kalau di kami yang biasa ngolah ini Pak Iwan itu data itu ada, langsung di print juga bisa. Tapi kalau di sini kan surat keterangan ketersediaan formasi penting karena penjenengan mau alih itu kan mau perpindahan kan butuh tempat seperti itu. Sudah ada nih Ada Bapak Ibu? formasinya Bu. Ada, pertama ada, muda ada. Sudah Oh, dapat dari Kementerian dari Yang Bu Kemenkes. Titin, Pak Randy, yang Malang, yang Ini yang membuat siapa Pak Beni nomor 11? Yang buat Menkes Bapak. Iya, Saya oke. ada, Surat keterangannya nggih. sudah di-share, sudah dibagikan. Oh, sudah, saya itu selalu nge-share, nggak pernah menyembunyikan. Nggak, Nggih, maksud nanti saya saya share lagi. sudah kita sudah disiapkan ini Pak. Lu sudah, ya kemarin saya kejar-kejar sampai ke Jakarta ya itu Pak. Oh iya, oke. Nggih. Pak Beni, pokoknya Nggih. apa tanya Pak Beni loh aku. Ya, betul Bu Din. Ya Bu, pada Bu Ijem, Bu kita belajar bersama tak Bu dia? Iya. Nggak boleh. Yang penting aman, satu ruangan dengan Pak Beni soalnya. Moro ning omahe Pak Beni Bu. Iya. Waduh.
Kita jalan-jalan ke Ngawi aja rame-rame kapan-kapan. Iya, ya apa Putri? Kita ke Ngawi aja. Kalau di rumah saya bosen, ke Ngawi ke Sudah Dawi ada Putri. topik belum? Nggak apa-apa, Bu. Ada Mbak Roro, ada Pak Iman nanti. Itu ke Ngawi sampai 2 kali atau 3 kali ya Pak Pele saya. Seharusnya bertemu sama Putri saya. Nah, kan kemarin ke Pak Pele, sekarang ke Putri. Kesusun. Saya ke Ngawi, ke Ngawi. Atau ke Malang saja, Pak. Nah, ini jalan-jalan. Saya itu hampir setiap hari dinas luar, Pak, ke PIRT, ke itu. Jadi insya Allah hafal, Pak, saya Malang sampai busukannya itu. Masya Allah, luar biasa. Pak Randi ini yang pelatihan bareng saya di Adminkes, Pak. Iya, sama Pak Agus ya dulu ya. Oh, nggih. Iya, sama Mas Uliono satu gerombolan itu. Gerombolan si berat. Boleh. Dan satunya Pak Beni, Pak Agus, Mas Randy ini kan di PRT, berarti banyak sampel, banyak jajanan ini. Iya Bu, betul. Ini di samping saya ini jajan Bu, ini Bu. Iya. Nah ini. Cocok itu harusnya pas mungkin ini dibagi harusnya. Tabelnya aja. Nggak dilanjut nggak? Insya Allah kalau formasi ada Bu, jadi muda pun insya Allah juga ada. Mudah-mudahan insya Allah kalau kemarin saya ngobrol sama Mbak Maya, mudah-mudahan ini bisa masuk semua, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan. Kalau yang di Malang, Bu Titin, Pak Randy sama Mbak Restu ya, Bu Restu ya. Saya dulu pernah mengusulkan Bu, dapat sudah. Ya itu bisa Pak, dari Kemenkes nggih, sudah. Betul, dari Kemenkes Pak, dari Kemenkes nggih. Iya. Insya Allah sudah ada Bu. Cuman kita itu dulu dapatnya 8 Bu, 8. Nah ini teman-teman ini kan mungkin lebih dari 8, nggak tahu ini nanti sisanya. Nah, jangan oyo-oyoan maksud saya gitu loh Pak, jangan sikut-sikut. Mungkin akan diusulkan lagi mungkin Bu lewat informasi. Karena kemarin kita nyoba mengusulkan lagi harus lewat informasi Bu. Memang mungkin bagusnya diusulkan begitu Pak, daripada tidak dapat semua, jadi mungkin bergantian gitu. Kalau usulan kami itu seperti itu. Mungkin Pak Iwan bisa bantu Pak Iwan untuk formasi itu kan biar teman-teman Malang ini Pak Iwan hanya dapat 8 Pak Iwan. Ini walaupun dengan sama dengan pihak ketiga. Mbak Iwan nggak ada nih. Biasanya ini Pak. Bantuannya Bu, mohon bantuannya. Bu Titin, biasanya pengelolanya ya Bu Titin. Bu. Nggih Bu, kita kemarin sudah koordinasi dengan bagian SDMkes itu kan satu bidang dengan saya. Ya. Nah itu sudah diusulkan Bu bulan September itu kan ada pelatihan untuk pengisian di informasi itu. Betul. Nah, rencana itu memang mau dimasukkan, mau dimasukkan karena kita memang Adminkes itu masih ada satu di tempat kami yang pertama itu. Yang masih satu. Kemungkinan kalau satu seksi diisi satu masih cukup. Iya. Berarti 12. Kalau ada yang ke Jakarta mampir Pak ke itu apa namanya? Kalau saya dulu di ini BP SMDK ya, lupa saya namanya. Kalau ada kesempatan di SDMK disempatin sounding ke situ Pak. Kalau ada acara atau apa gitu. Oh, nggih Pak, nggih. Tapi kalau Dinas Malang itu kan nanti sama kabupatennya baru ke Menpan Pak biasanya. Sama dengan Ngawi Pak Beni. Prosesnya biasanya Kakot itu gitu. Ini Pak Iwan yang paham tentang formasi ini. Beliaunya ini yang mulai itu. Saya mah hasilnya aja saya. Nah ini dilanjut nggih. Ini untuk keaslian surat pernyataan sudah ada dokumennya nggih, kemarin itu sama. Yang mana sudah punya ya? Yang punya apa Bu? Ini nomor 12, biodata 12, kemudian rekom itu sudah punya, kemarin dibagi ya? Sama sudah. Nggih. Sudah siap nggih. Kemudian ini hasil bukti fisik kegiatan laporan untuk nomor 8 yang dupaknya tadi. Enggak banyak-banyak, mungkin jenengan mengisi, kalau yang untuk UKOM kan hanya 3, mungkin itu aja enggak apa-apa. Yang penting ada Pak, Bapak Ibu yang ini. Oke. Kalau dupa nanti, yang penting itu nanti dipakai lagi enggak masalah sih.
Sudah jelas nggih nomor 13 ini bukti fisiknya nanti kan berkaitan dengan Nggih, jelas. Putri izin Nggih. tanya. Nggih. Untuk yang poin 13 ini hasil bukti fisik ini itu untuk Januari sampai Juni atau di tahun-tahun 2 tahun terakhir boleh, Bu? Yang dipakai untuk UKOM kan Januari sampai Juni, Bu. Ya. Pakai itu aja dulu. Pakai itu kan hanya yang nanti kalau kita masuk di materi kan jumlahnya kayaknya hanya 3 diminta 3 seperti itu. Yang itu aja, Bu, yang disiapkan. Yang penting ada jenengan. Oh, kalau enggak, maksudnya kita bikin KAK itu kan sesuai dengan pertemuan kita, pertemuan yang diadakan oleh kita. Dilalah pertemuannya itu ada yang di bulan sekarang, bulan ini. Lah itu bisa diikutkan enggak, Bu? Tapi kan konsepnya bisa sebelumnya kan, Dek, enggak apa-apa. Iya, konsepnya itu enggak apa-apa. Kan konsepnya sebelumnya konsepnya juga di Januari boleh, Bu, apa-apa. diperencanakan. Enggak Kan masalah. menyusun rancangan Berarti, KAK, Bu. berarti kan kita tarik mundur aja ya. Betul. Terus Oh, pokoknya siap. enak sama Putri itu enak. Pokoknya lulus gitu loh, Putri. Putri mohon izin untuk yang pengalian ini nomor 13 ini kan di abu-abu, Bu. Apakah kami Pak berarti harus mengumpulkan juga yang untuk peralihan jabatan ini? Iya, Bu, Karena kan di warnanya depannya abu-abu. abu-abu. Iya, ini kan harus mengumpulkan buktinya. Buktinya yang dipakai di ini aja, Bu, di apa? Di uji materinya aja. Yang nanti targetnya yang 3 itu ya. Nanti nggak usah semuanya. Kalau nanti pas pengajuan dupaknya mungkin ya kalau di situ per bulannya dilampirin kalau ada penjenengan sesuai targetnya berapa di situ mungkin per bulannya nggak banyak kok, Bu, kalau di Adminkes itu kan karena besar ininya apa waktu jamnya itu loh, karena besar sehingga kegiatan kita sudah sedikit aja sudah mencapai dengan ini target. Iya, nilainya sudah tercapai seperti itu. Padahal sehari bisa berapa, 1 bulan bisa 5 sampai 6 KAK itu. Makanya, Bu, kan banyak. Kemenpannya kita kan peraturannya tahun 2000 kan, Bu. 42 2000 kan jadul banget. Sekarang sudah 2022. 22 tahun yang lalu. Oke, lainnya sudah berganti berkali-kali, kita yang belum ini, Bu. Kalau informasi terakhir katanya ada butir-butir kegiatan terbaru itu berarti belum keluar ya, Bu ya? Yang untuk kami kok belum menerima ya, Bu. Atau mungkin kalau penjenengan ada mungkin bisa di-share, Bu, karena kan belum, Bu. Ini info dari Diklat terakhir kemarin katanya ada perubahan, tapi kok belum dirubah gitu, masih banyak sekali butir-butir kegiatannya. Iya, Bu. Makanya nanti kalau penjenengan lebih dulu monggo di-share, kita ini enggak apa-apa, Bu. Semua belajar kok, Bu, kita ini. Ya biar nggak ketinggalan tahun 2000. Belum dapat, Bu. Monggo Bu Dini, ada yang mau tanya Bu Dini, Dokter Dini. Putri dan Bapak Ibu semua. Mau nanya Putri, ini untuk karya tulis ilmiah itu dimasukkan di yang sekarang ini yang tahun 2022 ataukah itu sudah ini ya masuk yang dupak yang 2020 nggih, karena tahun pembuatannya itu tahun 2020. Mohon arahannya. Pas kenaikan pas prosesnya aja, Bu, bikin dupaknya masuk tahun 2020 ya berarti. Kalau yang ini untuk UKOM ini ya 6 bulan itu aja, Bu. Yang 6 bulan. Oh, sesuai tanggalnya nggih, Bu? Iya, Bu. Sesuai tanggalnya. Prosesnya di situ. Nggih. Nggih, Bu Dini. Nggih, matur. Nggih, sami-sami. Monggo. Putri izin tanya. Monggo Bu Roro sebentar Pak Rendi, Bu Roro. Tadi monggo Bu Roro. Menggarisbawahi Mbak Tri. Jadi untuk yang nomor 13 ini bukti fisik yang dibawa atau yang pokoknya dibawa waktu UKOM itu tidak untuk yang dupak itu tidak semua harus bukti fisiknya disertakan ya, hanya yang untuk logbook yang hanya 3 itu ya. Lah ya hanya yang 4 butir dan tiap targetnya 3 bukti kegiatan itu nggih. Nah, ini kan enak jadi kita sama-sama satu persepsi seperti itu. Maksud saya. Jadi kalau untuk dupak hanya ngisi yang
format dupaknya itu ya, Mbak. Ya. Gitu. Untuk buktinya sesuai logbook aja. Ngoten nggih? Iya, siap. Oke. Ngoten ya Bapak Ibu. Lebih enak gitu ya. Siap. Nggih. Ya. Monggo Pak Rendi, Pak Rendi. Tadi siapa tadi Pak Memang Rendi tadi mau masuk nggih, nggih. nggih. Monggo. Ya itu tadi alhamdulillah sudah dipertegas dengan Bu Roro. Berarti kan bukti fisik yang kita bawa UKOM kan hanya beberapa, tidak banyak kan Pak nggih berarti. Betul, Nggih. betul. Tapi dupaknya itu dibikin tapi untuk dupaknya berarti masalahnya ini loh Bu, apa sesuai urutan itu loh. Urutan dupak nanti musuhnya gimana itu? Oh, urutan dupak tuh. Ya, nanti ini aja Pak, buktinya sesuai dengan ini. Nomor 1 di butir kegiatan di materinya aja Pak. Nanti urutannya. Urutan logbook Pak. Iya toh Mbak Iya. Putri? Iya. Oh gitu, berarti sesuai urutan logbook ya. Iya. Bukan urutan dupaknya yang timingnya misalnya hari ini, berarti saya harus mengumpulkan ini. Soalnya kemarin bilangnya waktu Bu yang dipakai. Saya waktu pembekalan kemarin. Jadi berarti sudah sepaham berarti yang kita bawa waktu yang UKOM di itu hanya beberapa hanya sesuai yang itu siap di materi uji aja. Oh Bu, saya mau tanya lagi untuk pengembangan. Nah saya ini kan bisa enggak ya Bu, saya ini mengembangkan aplikasi gitu loh untuk pembuatan sertifikat. Jadi memang ada aplikasinya, saya punya buktinya gitu. Bisa diusulkan enggak Bu, dimasukkan ke pengembangan enggak Bu? Boleh. Oh boleh. Boleh aja Pak. Kan ini teknologi ya. Iya. Apa itu? Siap. Nggih. Boleh. Monggo. Nggih. Jelas nggih nomor 13 nggih. Nggih, Apa nggih jelas. Bapak Ibu? Nggih, berarti nomor 13 buktinya yang di uji materi di ini aja, di template-nya materi uji UKOM aja. Nggih. Nomor 14 Pak Beni, lanjut Pak Beni, minta tolong. Monggo. Nah, kalau ini kan sudah dibuat nggih, yang nomor yang kita pakai kan yang berlaku untuk kenaikan jenjang bukan sih. Kalau kita yang peralihan 100% semua tadi, yang 4 itu 100%. Kalau yang alih jenjang, kenaikan jenjang sudah khusus Mas Agus pilih tadi kan sudah ada warna kuning tadi untuk yang 20%-nya. Jadi kalau kita semuanya 100%. Ini kegiatan untuk dan sebagainya. Nomor 14, 15 sudah jelas. Ini insya Allah sesuai dengan materinya kalau ini. Kemudian surat izin belajar ini sudah enggak kita kalau alih peralihan dari ini, peralihan jabatan enggak. Nomor 16 bukan bagian kita. Ini yang untuk alih kategori kalau ada tambahan ijazah. Dilanjut ya yang ini. Ini jelas banget. Nah ini, butir kegiatan kan 100% sudah saya jawab tadi. Nggih. Jadi sudah dibuatkan hanya 4 poin, 100% kegiatan, butir kegiatan untuk jabatan pertama semuanya. Karena Adminkes adanya adalah keahlian. Dan yang paling yang paling ya untuk masuk itu ya pertama. Kemudian untuk tambahannya STTPL ini nanti kan masuk ke komponen tambahan, gitu. Kalau di atas nanti sudah 80, nggak repot-repot dengan sesuai dengan arahan Bu Nurul kemarin, nggak perlu ini. Tapi kalau punya boleh tambah nilai aja nanti. Kan kelulusan 70 deh nilainya minimal kemarin. Jelas ya Bapak Ibu ini? Oke. Sekarang lanjut ke materi aja Pak, di yang punyanya peralihan. Sampai mana Bu ini? Lanjut atau sudah stop? Kayaknya kita kan hanya nyiapkan itu nggih. Yang untuk kalau cara pengiriman dokumen ini kan penjelasan sudah ngirim sendiri nggih di video-nya. Siap. Itu bagiannya Bu Yeni nanti. Bu Yeni sudah Bu ya, sudah. Berarti Bu Indah. Nggih. Selanjutnya berarti materi instrumen uji. UKOM Adminkes perpindahan Pak, yang atas. Oh, baik, siap. Yang atas yang perpindahan. Oh, yang atas, sudah. Boleh itu yang jenengan kopi boleh.
Oh, okay. Nah, ini logbooknya. Yang pertama, yang ini materi ujinya di sheet depannya, Pak. Oh, J. Nah, ini ada jabatannya pertama yang akan didudukinya untuk peralihan itu. Kemudian nanti ada 4 butir kegiatan yang ini kita ambil untuk apa? Semua insya Allah di unit kerja manapun insya Allah penjenengan semua bisa melakukan semuanya ini insya Allah. Nah di situ kalau divisi operasionalnya itu menentukan nanti cara membuatnya itu dokumennya, kelengkapan dokumennya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah ini sudah paham semua kalau ini. Kemudian buktinya bentuknya KK, kemudian berkas seperti itu, nggih, paham nggih? Kalau itu. Nah, untuk levelan ini tingkat tanggung jawab kita sebenarnya. Kan di depan sudah dijelaskan ya kemarin-kemarin ya. Ini. Kemudian targetnya yang penting ini. Dari butir pertama. Nggih, Pak Gus, pripun? Pak Beni, besarkan, tulisannya kecil. Oh, kurang besar, sedap. Gini kah? Ya. Yap. Sudah jelas Putri mau tanya. Ini kan kalau saya menyimak tadi itu bahwa kita itu yang perpindahan itu harus pertama dulu. Nah, padahal misalkan setelah kita kumpulkan berkas-berkas kita, misalkan ini mungkin dari pendidikan, dari segalanya, terus mungkin dari dokumen, ternyata nilai kita mencukupi mudah karena kan di pengumuman pengumuman itu kan kita masuk dalam mudah seperti itu. Termasuk formasi ternyata ada mudah, itu bagaimana prosesnya Putri? Mohon arahan ya. Itu memang gini Pak, makanya kan kalau kita ada kalau di Jakung kan yang dibutuhkan adalah angka kreditnya. Nggih. Tapi kalau pembuatannya dupaknya karena perpindahan yang dasar dulu. Jadi mungkin Pak Agus 4A ya. Harusnya kan Madya malahan. Pak Agus itu nih, Pak Agus, Dr. Agus. Nggih. Agus sama dengan saya Bu, 3C. Saya enggak bisa naik pangkat Bu, 3C. Kemarin yang nilaikan ada yang 4A. Nah, kalau dari waktu ya Bu 4A seharusnya, cuman jarang di tempat. Senasib Pak Beni Bu. Pangkat untuk sementara ini pangkatnya tidak ngaruh dulu. Kalau perpindahan gini pangkatnya tidak ngaruh. Satu, yang kedua butir kegiatan yang dipakai adalah butir kegiatan dasarnya dulu. Seperti pendidikan itu ya S1 atau D4. Kalau kemudian butir kegiatannya ya butir kegiatan pertama. Dan nanti hasilnya tergantung tadi Bapak Ibu. SPMT-nya berapa tahun? Kan minimal kita pakai 3 tahun karena kan kalau 3 tahun pertimbangannya kami itu ini yang sebelumnya takutnya sudah dinilai tadi seperti itu. Kayak mungkin perpindahan dari perawat, seandainya perawat kemarin beliaunya umpama tahun 2001 beliaunya baru naik ke 3D, kemudian tahun 2002 ini beliaunya mau alih Adminkes. Nah, otomatis minimal beliau pakainya 2001, berarti SPMT-nya 2001 seperti itu. Nah, tapi butir kegiatan yang pertama, angka kreditnya juga pakai yang pertama. Kemudian targetnya itu juga pakai yang pertama, semuanya pakai yang pertama. Masalah nanti hasilnya, nah ini nanti bisa mudah. Itu bisa aja sebenarnya. Asalkan ada formasi bisa. Seperti itu Pak Beni. Jadi kalau saya simpulkan, jadi yang pertama kami memenuhi persyaratan mudah. Persyaratan pertama. Tapi kita sambil menyiapkan backup, misalkan data-data yang mundur ke belakang itu kita persiapkan, itu bisa kita masukkan atau bagaimana Bu? Itu seperti itu. Jadi misalkan SPMT tarik mundur misalkan 3 tahun ke belakang, misalkan kan ini yang bikin SPMT kan Bu Maya. Bu Maya misalkan bikin SPMT mundur, terus kemudian ternyata kita karena kan kita kan di di dinas kesehatan itu kan kerjaannya kan juga pasti meskipun dokter atau perawat atau apa kan sebenarnya kan mendekati Adminkes.
Nggih, seperti itu. Ternyata setelah itu berarti kita mempersiapkan yang tahun sebelumnya juga atau bagaimana, Bu? Ini saya yang mungkin Iya, gitu nggih, disiapkan juga berarti nggih? iya Atau disiapkan bagaimana? nanti setelah dupaknya, Pak. Oh, jadi Ya, di setelah UKOM dupaknya ini terus nanti. kemudian dupak. Oh, ya jadi ada 2 Ya, tahap berarti ya, Bu setelah ya? UKOM, makanya kan Nggih. tadi supaya penjenengan tidak 2 kali kerja, bikin Nggih. dupaknya. Alhamdulillah nanti kan bisa Oh, dipakai. iya. Dipakai untuk pas waktu penilaian dupaknya. Seperti itu. Oh, Jadi iya. Siap. Nggih, paham. Jadi sekarang hukum dulu, terus nanti ketika minta dupak, ya, baru tahap berikutnya kita siapkan gitu, nggih. Gitu nggih. kah? Oh, nggih, Nggih, matur nuwun, Bu. betul. Nggih. Betul. Nggih. Nah, nggih, kita lanjut nggih. Nggih. Bapak Ibu sudah jelas ya yang tadi. Kemudian ini, nggih Bu Diana, makasih. Ini targetnya 3. 3 ini kalau semua memenuhi kriteria penilaian, memadai, kemudian valid, kemudian asli dan terkini. Andaikan penjenengan bikin 3, tapi yang satu umpama nggak ada tanda tangan atasan, itu berarti nggak memadai, Pak. Nggak bisa, Bu. Nggih. Berarti hanya 2. Umpama yang 2 sudah ada pengesahan dari atasannya, kemudian buat validnya punya sendiri dan sudah ada pengesahan tadi, kemudian asli. Jadi pekerjaan yang jenengan kan ada SKP-nya, nggih. Tapi ini SKP sekarang kan enggak sesuai dengan ini, nggih. Dengan nggak link dengan butir kegiatan kita. Tapi asli, nah kemudian terkini 3 tahun terakhir ini, ya itu dapat nilai 1. Bukti itu 1. Kemudian kalau semuanya 3-tiganya MVAT-nya terpenuhi, berarti 3. Seperti itu Bapak Ibu. Dipahami sampai sini? Izin bertanya, Bu, mungkin Oke. untuk poin yang kedua, untuk pengumpulan bahan laporan sesuai sumber, ini contohnya seperti apa, Bu? Karena misal saya ya, Bu, saya ini tiap hari mengumpulkan bahan dari 407 rumah sakit. Tiap hari itu, Ibu. Tiap hari nanti kita olah bayi elektronik ini, Bu. Jadi dari situ kita laporkan ke pimpinan. Tiap hari. Jadi kalau 31 hari berarti 31 laporan berupa Excel. Nah itu nanti setiap lembarnya itu kita print tanda tangan gitu, Bu. Ya, iya, Bu. Iya, seperti itu. Tapi ini ambilnya sampelnya 3 aja, Bu. Oh, cuma ngeprint 3, tanda tangan gitu, nggih. Ya. Atau laporan terakhir, Bu, rekapan boleh. Rekapan, nggih. Ya, gitu aja. Nggih. Terima kasih, Putri. Nggih, sami-sami, Budin. Putri, mohon izin mau tanya. Nggih. Monggo, Mbak Roro. Nun sewu Bu Roro rumiyin nggih. Monggo Bu Roro. Ada mungkin ada masukan Bu ya, Mbak Roro. Kembali lagi Habis ini kita Bu Dila menggarisbawahi ya. Menggarisbawahi untuk menjadi kesepakatan bersama. Lebih baik jenis bukti, jadi bukti kegiatan kita yang 3 itu targetnya, bagaimana caranya bisa memenuhi dari kriteria penilaian. Jadi kalau memadai kan jelas, berarti harus 3, ya toh. Valid apa? Misalnya ada tanda tangan pengesahan dari atasan langsung. Ya di situ walaupun kerangka acuan mungkin kan nggak ada pengesahan toh kalau penyataannya, tapi kan harus kita buat untuk melengkapi bukti ini ada pengesahan dari atasan langsung. Untuk asli mungkin ada tulisan pelaksana tanda tangan kita sendiri, ya kan? Untuk terkini berarti di atasnya sebelumnya pelaksana ada misalnya tempat saya misalnya Ngawi 4 Maret 2022 misalnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya bukti itu bisa terlihat dari untuk memadai mengakomodir kriteria penilaian. Seperti itu kalau saya, Mbak. Monggo, ya, Mbak Tri. bisa diambil kesimpulan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa 3-tiganya memenuhi MVAT-nya gitu.
Jadi nanti nggak pusing-pusing harus ada komponen tambahan. Meskipun nanti ada pun nggak masalah ditambahkan. Oke? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nggih. Izin tanya Putri. Sekedar Budila Pak dulu. Randi tadi Budila dulu. Budila belum. Nggih, Monggo Budila. Nggih, mohon izin Putri. Saya ingin menanyakan untuk yang poin 1 ini menyusun rancangan kerangka acuan ya. Kebetulan di tempat kami itu kan kalau bikin acara kan per program ya. Terus kebetulan di program tersebut itu kebetulan tidak ada. Nah, ini bagaimana Putri? Seandainya memang kita tidak membuat, apakah itu juga nanti akan mengurangi atau mungkin kita bisa mengalihkan di poin yang lain atau pribon? Gini Bu, sesuai dengan kesepakatan tadi ataupun aturannya, dari 4 butir kegiatan ini, target 3 itu harus terpenuhi. Itu Bu. Nanti kalau dikurangi kayak tadi, umpama hanya 2 saja yang memadai, valid, terus asli dan terkininya. Berarti nilainya itu nanti berkurang Bu. Nanti kan dari 4 ini nanti dijumlah kalikan 80% Bu. 12 kali dibagi 12 umpama penyenan dapat 10 dibagi 12 kali 80%, seperti itu. Nah nanti lulus tidaknya dari situ Bu. Nanti baru kalau memang ada komponen tambahan ya baru ditambahin. Yang kita harapkan 3 ini sebenarnya tidak berat Bu Dila. Kalau ini, kalau penjenengan tidak dilaksanakan, umpama kan menyusun rancangan, kita kan punya rencana nih, perencanaan di awal tahun atau di akhir tahun yang lalu, nggih, perencanaan. Insya Allah kan program ataupun tugas jabatan tupoksi kita kan sudah dibagikan, nggih. Nah, itu kan bisa dari perencanaan itu, Bu. Jadi rancangannya kita bisa aja penjenengan KAK hanya di bulan April Januari, semuanya 3-3-nya di Januari nggak masalah, Bu. Seperti itu. Kami harapkan untuk dipenuhi Bu Dila, supaya tidak jenengan di belakang Bapak Ibu ini nggak pusing nanti. Waduh, nilai saya kurang seperti itu. Mama di KAK tidak dipenuhi, yang ada hanya nomor 2, 3, 4 dan itu nilainya 9. 9 dibagi 12 kemudian kali 80%. Seperti itu Bu Dila. Nanti seperti itu. Oh, nggih, baik Bu. Berarti dengan kata lain seandainya ini kan baru rancangan terus ternyata tidak bisa dilaksanakan dan mundur itu pun bisa kita buat. Masalah. Yang penting kan sudah membuat Bu Dila. Penjenengan. KAK itu pun juga tidak harus pertemuan, nggih. Semua kegiatan bisa dibuat KAK. Suatu kegiatan itu. Nggih. Terima kasih banyak Bu Tri. Nggih, Bu Roro makasih. Nggih. Monggo dipahami nggih Bapak Ibu. Monggo Pak Rendi, nggih. Monggo. Bentar. Nggih. Pak Rendi ini jubirnya Malang ini, sama Bu Titi. Iya Bu. Jadi untuk poin 1 sudah paham Bu, sudah paham poin 1 nggih. Poin 2 ini sudah paham sekali. Nah, masalahnya gini Bu. Untuk poin 2 ini beberapa kan OSS Bu, perizinan OSS itu dulu ini kaitannya dengan validitas nih Bu, kaitannya dengan validitas. Dulu itu Bu untuk BAP dan sebagainya itu ada tanda tangannya Bu. Jadi perizinan itu ada tanda tangannya. Tapi kemudian ada edarannya, jadi tidak perlu tanda tangan. Akhirnya kita bikinnya ya tidak ada tanda tangannya Bu. Nah, ini gimana Bu kalau misalnya ya apa yang kita buat tetapi dilampiri dari surat edaran itu apakah bisa? Langsung aja Pak sebaiknya, langsung ditandatangani. Kan atasannya bisa langsung dimintain. Penjenengan bikin aja sebagai pekerjaan jenengan ke profesi Pak. Jadi ke administrasinya. Jadi ke administrasinya jenengan harus ada bukti ini. Tapi kalau pekerjaan kita sehari-hari ya sesuai aturannya itulah gitu. Oke, siap. Print ulang, dimasukkan print ulang. Iya, di print ulang, ada diminta tanda tangan gitu ya. Terus dicatok nih lho Pak maksudnya, biar aman. Biar lolos. Siap, nggih. Nggih, gitu nggih Pak Rendi. Nggih. Nggih, mungkin ada lagi. Monggo Bu Nafis mau bicara monggo. Monggo Bu Nafis.
Monggo Bu Dokter. Bu Dokter apa Bu Nyai ini? Bu Nyai. Oh, nggak jadi Bu Nafis. Oke. Bu Leni, monggo Bu Leni. Mau monggo Bu Leni. Putri, ini saya mau menanyakan untuk poin nomor 3 ini contoh kegiatannya seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa diberikan gambaran gitu biar kita ada semacam. Ini di bagian apa? Saya di P2 Ibu, pengelola program. P2 itu wewenang jenengan di P2 mungkin apa? Di PTN-nya atau di ini? Di Keswa Ibu. Keswa. Nah, ya itu. Wewenang jenengan dan tanggung jawab jenengan, tugasnya jenengan di Keswa itu kan kegiatannya apa aja di situ gitu Bu. Kalau kayak saya nggih, kayak saya di SDN nih, umpama UKOM ini, ya saya mulai bikin laporannya untuk UKOM itu, mulai dari awal persiapan sampai akhirnya itu seperti itu. Nanti PD juga seperti itu. Jadi tupoksi kita Bu. Oh ngoten. Jadi kayak misalkan membuat semacam perencanaan kegiatan ngoten niku Bu. Iya napa? Betul, boleh Oh Bu. ya. Iya, perencanaan tugas jenengan. Oh ya. Nggih, matur nuwun Putri. Ya Bu Leni. Monggo, Bapak Ibu. Ada Tanya lagi terkait penambahan rancangan tata hubungan tadi, apakah boleh ditambahkan di sini Bu? Berarti di dalam logbook dan apa ini namanya? Materi uji. Iya, nggih. Nggih, gini Bu. Untuk pembuatan nggih, das bunyi. Tadi kan ada dupaknya Bu. Nggih. Nah, nanti masuk di dupak. Kalau ini uji materi hanya di sini Bu, hanya 4 ini. Nanti kalau kami tambahin lagi berat Bu. Sesuai dengan pengalaman kami yang kemarin-kemarin, makanya kami juga ngambilnya juga yang paling minimal materinya 4. Butir kegiatannya 4, kemudian targetnya nggak banyak. Yang kemarin malah 5 seperti itu. Aduh kasihan kalau 5 ternyata tebel juga gitu. Ya. Yeah. Siap. Berarti yang untuk tata hubungan dan lain-lain hanya cukup dimasukkan dalam dupak saja tanpa masuk di uji materi. Ngaten nggih? Betul Bu. Gitu. Terima kasih Bu. Kami Bu Titin. Nggih. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Kalau Bu, nggih. Nggih. Ya. Insya Allah. Hanya ini sebenarnya yang kita ini. Mungkin nanti kalau ini 12 dibagi 12 kan sudah ini ya 100 ya. Nanti kali 80%. Jadi nilainya kalau sudah terpenuhi 12 targetnya atau bukti kegiatannya 12 ya udah 80 nilainya 80 udah lulus gitu. Amin. Amin. Oke, mau ditambahin pelatihan ngomong gitu. Insya Allah hukumnya seperti itu. Enggak sesulit seperti bayangan kita di awal sebenarnya. Mungkin ada masukan tambahan dari Bapak Ibu, Pak Imam mungkin dari lanjutin logbooknya Mbak Tri, buka logbook juga. Logbooknya ya, ini Pak Beni yang saya buka logbooknya. Nggih, monggo. Yang mana Bu? Yang saya buka? Yang sheet kedua tadi Pak Beni. Oh, nggih, siap. Yang perpindahan boleh. Yang perpindahan sheet kedua. Kita kadung saya keluarkan dari apa namanya? Apa itu? Dari ini. Mohon waktu sebentar. Sebenarnya logbook tadi kan di nomor 8 itu kan sama dengan dupak, tapi kan karena di situ hanya P1 aja, sedangkan kita mau akreditasi, nanti arsip-arsipnya kurang, sehingga kita bikin dupak. Sebenarnya kemarin kalau Bu Nurul, ya ini, terima kasih Pak Beni. Nah, ini logbooknya ini sebenarnya sama, karena hanya kita ambil 4 seperti arahan Bu Nurul kemarin, karena yang di sini hanya P1 aja. P1 itu ya tiap bulan seperti ini, pelayanan harian ini. Namanya P1. Nah, ini logbooknya, kan tadi targetnya 3, Bu. Mungkin nanti tahun bulannya diganti, nggih, sendiri, nggih. Namanya nanti juga saya harus diganti, nggih. Tahun 2022 ya Mbak Tri, itu nggih. Ya, Januari 2022 sampai Juni, gitu. Nah, ada di situ. Lah mungkin di sini sama. Nanti kalau tadi KAK nggih, rancangan KAK itu 3, mau jenengan masukkan di
Januari kok sudah ada 3 ya nggak masalah gitu Bu, Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus kayak tadi Bu Dila ya. Tadi kan rencananya di Januari, jadi ya umpama tanggung jawabnya di Januari, terus apa kerangka acuannya tidak dilaksanakan, padahal direncanakan di Januari, monggo, nggak apa-apa, di Januari aja nggak masalah. Yang penting di sini ada 3. Dari 6 bulan itu ada 3 sesuai dengan butir kegiatannya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mbak Umpama untuk tanda tangan kepala bidang itu, untuk tanda tangan atasan di stempel nggih? Iya, di stempel. Oke. Jadi Mbak stempel ya Bapak Ibu. Nanti nek lupa. Bu, Siap Bu, matur nuwun di remending. Monggo Pak Rendi. Bu, izin tanya. Nggih, 3 ini 3 kegiatan yang harus berbeda macam atau boleh 3 kegiatan sejenis. Misalnya Bu, saya ada penyuluhan, kita kan ada penyuluhan setiap 3 bulan sekali, penyuluhan PKP itu untuk sebagai syarat pengeluaran nomor PIRT. Nah, ini misalnya di bulan Januari dan April misalnya gitu Bu. Itu boleh nggak Bu? Satu macam kegiatan tapi 2 kali gitu. Boleh kan, waktunya sudah ada Pak Rendi itu. Kalau di sini tadi kan makanya mending pakai dupaknya, nanti yang di print dupaknya itu mending lebih bisa. Di sini hanya kan kemarin kalau saya melihat dari pembekalan kemarin kan maunya yang Bu Nurul itu ya hanya 4 ini. Nggak usah pakai umpama tadi yang di dupak kan 14 item tuh butir kegiatan. Nggak usah pakai itu, pakai ini aja. Terus di sini hanya 3 itu mungkin bulan Januari kerangka acuan jenengan 3 kali kegiatan itu di bulan Januari langsung selesai, nggak apa-apa, hanya itu aja. Kemudian terus literaturnya penjenengan di bulan Maret 3 langsung 3 seperti itu ya nggak masalah Pak Edi. Mau Mbak Tri. Yes. Kalau kerangka acuan misalnya seperti yang contohnya Pak Bro tadi, berarti kan kalau PKP berarti digantinya cuma tanggal tok Mbak Tri. Boleh, gitu loh pertanyaannya Mbak Rendi maksudnya. Kan tanggalnya ya boleh. Kan yang penting dilaksanakan di tahun ini toh, Mbak. Ya, jadi kan kerangka acuannya sama, cuma tanggal tok gitu loh Mbak, yang beda maksudku. Boleh bukan Bu. Memang kerangka acuannya juga beda. Oh beda, tetap. Iya, memang kerangka acuannya juga beda. Oke. Yang jelas 4 butir ini Pak Rendi itu tadinya 3 tadi. Mau penjenengan tanggalnya di dalam 1 bulan itu diselesaikan dalam 1 bulan enggak masalah, memang dilaksanakan di situ. Itu enggak masalah Pak Rendi. Begitu nggih? Oh nggih. Nggih, siap Bu. Karena tadi gini loh Bu, apakah harus kegiatan yang berbeda misalnya PKP, terus satunya penilaian pengawasan apotek, terus pengawasan market. Nah, apakah boleh? Itu kan PKP semua Bu, tapi di hari yang berbeda apakah boleh gitu loh maksudnya? Yang untuk kerangka acuannya? Iya, untuk kerangka acuan. Kalau kegiatan PKP kan jadi 1 Pak ya. Kak yang koordinir kan yang membuat kerangka acuan biasanya. Kan 1 kali nih kegiatan PKP, kemudian jenengan ke PIRT tadi penyuluhan kan dibuatkan kerangka acuan kan juga bisa Pak. Berbeda kegiatannya. Nggih. Enggak, maksudnya gini, apakah harus berbeda kegiatan? Apakah boleh sama tapi dengan waktu yang berbeda? Kalau memang ada perubahan, nanti kan kita ada di Muda itu pengkajian itu bisa Pak, berbeda itu. Kerangka acuannya sama, nanti kan dikaji, itu masuk di Muda nanti Pak, pengkajian. Jadi 1 kegiatan nanti tahapannya beda lagi Pak Rendi. Lebih baik beda kegiatan aja. Gitu loh maksudku. Jadi lebih enak kalau beda kegiatan tuh. Beda kegiatan. Jadi nggak rancu nanti Pak. Nyantai gitu Pak. Pertanggungjawabannya daripada sama nanti. Itu maksudnya cuma ganti anu aja, tanggal aja gitu. Nggih, siap. Iya. Izin bertanya lagi Putri terkait KAK mumpung Pak Randi membahas KAK. Monggo Bu Esti. Kak, ini kasus di kami karena kalau di saya memang saya mengurusi pelatihan-pelatihan sehingga sudah berkawan dekat dengan KAK. Setiap pelatihan pasti KAK-nya
sendiri-sendiri. Nggih. Pertanyaan saya untuk memenuhi asli dan tanda tangan itu karena begini Bu, di kami memang format yang kami bikin sendiri begitu, di KAK itu sudah ada tanda tangan atasan langsung kami dan wadir. Itu apakah perlu tanda tangan lagi untuk membuat bahwa membuktikan itu asli bagaimana aja? Kan sudah ada tanda tangan, stempelnya aja Bu, dibasahin. Oh, Oke, siap, berarti kurang stempel basahnya aja. Gitu aja Bu. Termasuk laporan juga ada, ya karena laporan ya memang ada tanda tangan atasan langsung dan Ibu Wadir, berarti nanti tinggal tambah stempel basah gitu. Iya, gitu aja lah. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih, sami-sami. Nggih, Mbak Roro gitu aja ya, daripada kan kasihan kalau buat lagi beliau nih. Mbak Roro, penilai nih. Kalau saya, bagaimana caranya 4 itu langsung kelihatan terpenuhi. Nek saya gitu aja. Nek saya gitu. Entah bagaimana caranya, monggo. Kalau saya pun kalau tinggal nambahin cuma 3 aja kan nggak masalah ngeprint lagi gitu nek saya. Ngoten. Daripada saya itu cuma jagani aja. Kenapa? Setiap saya katakan itu saya menggarisbawahi. Berarti apa? Mas saya eman gitu toh. Nek saya seperti itu. Nggih. Kalau jenengan masih bisa mempertahankan nggak masalah. Walaupun kita juga tidak akan mempersulit, tapi takutnya ngoten mawon. Saya hanya menggarisbawahi. Ngoten ya, Mbak. Kita tambahkan lagi aja biar aman. Biar aman. Empatnya itu loh. Nah, karena waktu materinya Bu Nurul kemarin kan sama Bu Nurul bolak-balik kayak ditekankan itu. Saya terus memikir, oh iya ya, biasanya kayak saya juga kembalikan ke diri saya sebenarnya. Aku dhisik yo genek ngono nek. Berarti harus ada ini ya gitu. Ini sekedar sharing sama-sama pelaksana, nggih. Matur suwun. Terima kasih banyak Bu Roro. Nggih, mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu. Sampun. Insyaallah. Nggih. Insyaallah sampun, Bu. Nggih. Ibu, ngapunten. Monggo Bu Restu, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan beberapa mulai dari butir 1, 2, 3. Sekalian Bu dijelaskan untuk yang butir keempat ini nanti bedanya apa. Jadi bentuk laporan kami yang seperti apa. Kebetulan tadi yang 1, 2, 3 sampun Bu. Sekalian yang keempat begitu. Matur suwun. Nggih. Nggih. Terima kasih. Sebenarnya laporan seperti biasa aja, Bu. Mau laporan hasil kegiatan seperti itu boleh. Terus kemudian laporan kayak mungkin di pelayanan ya. Kalau saya kan laporannya memang urut, Bu, dari pendahuluan sampai ini. Nah, pengalaman saya hukum di Jawa Tengah ya sesuai sistematika sederhana. Latar belakang pendahuluan dia, Mbak. Biasanya walaupun berarti kayak misalkan kita ada kegiatan apa begitu bisa dibuat laporan kegiatannya berarti ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Bu. Kalau kami seperti itu. Tapi monggo kalau yang ada usul mungkin biar tidak memberatkan, Mbak Roro mungkin ada masukan. Kan kalau laporan-laporan kegiatan Monef kayak gitu Bu, yang seperti standar laporan Monef itu bagaimana? Iya, mungkin bisa Pak, tapi tetap aja ditambahi ada dasar hukum gitu kan bisa Pak, nggih. Hanya 3 saja loh. Ini kan memang untuk kebutuhan UKOM gitu loh maksud saya. Jadi ada laporan, latar belakangnya itu dasar hukum gitu kan, biar lebih memang lebih mantap. Untuk 3 ini loh, memang kan kita itu selalu begitu ya. Untuk sehari-hari mesti berbeda sedikit, karena ada 4 ini loh masalahnya. Iya Bu, siap. Jadi intinya laporan kegiatan tapi lebih komplit gitu ya Bu ya. Betul. Ada latar belakang, dasar hukum, pendahuluan, mungkin pelaksananya siapa, anggarannya pakai apa begitu nggih. Betul Bu, betul. Jadi orang buka itu langsung oh ya wis betul iki. Ngoten Mbak. Siap Bu Roro. Nggih, matur suwun Putri. Nggih, sami-sami. Nggih, tampun nggih niki. Mbak Roro mungkin ada tambahan? Insyaallah yang di enggak apa-apa. Ini kan bertahap nggih, misalnya nanti Zoom lagi ya, kita santai lah, Mas Iwan belum ada Ki. Eman ini Mas Iwan lucu nih, Mas. Silakan. Kan boleh kan? Iya, nanti berproses dulu saja. Ada apa-apa nanti bertanya di
WA bisa, butuh Zoom lagi monggo kan gitu ya. Oke, baik Bu. Dengan Silakan nanti kita acarakan Zoom lagi monggo, kami fasilitasi. Nggih, Pak Terima Imam. kasih banyak. Deadline kapan nggih? Kalau boleh tahu nggih, Ibu-ibu. Nun sewu kan kita ujian November 28 29 ya, 29 November. Untuk Deadline dokumen ini 14 November, Pak. oh siap. Soft copy-nya. J, siap. Dikumpulkan ke Mbak Yeni ya, sama Pak Imam ya? Ya, lewat link, Pak. Ada di Link yang dulu itu kan? di surat link ada link keterangannya. Link yang sama itu kan? Jadi kita upload di Google Drive kita masing-masing, kemudian link itu kita share kita paste di linknya Mbak Yeni gitu. Di surat itu ada. Dulu kan sebelum ini kan kita ngumpulkan link ke Mbak Yeni apa itu Pak yang dipakai? Di link yang dulu yang tahu Pak, mungkin berubah mungkin ya. Lebih baik itu tadi, link yang terbaru di surat ngoten. Oh, buat link baru siap. Nggih. Oke, Jadi Pak. link masing-masing lah. Alamat link itu kita paste di linknya Mbak Yeni atau di surat itu begitu. Oh, nggih, siap. Tanggal 14 November nggih, Pak, deadline nggih. Terus. Tapi saya itu ada 14 November kepres ngerjakannya tanggal 13. Mudah-mudahan nah, itu jane eman. Maksud saya itu paling enggak kita harusnya punya Zoom satu lagi minimal itu. Biar apa? Seperti semacam kita evaluasi ya, Bu ya. Ya, kita itu bisa sharing gitu loh. Misalnya nomor 1 contohnya gini. Nah, kan Mbak Tri bisa bilang, "Oh, itu sudah betul." Nah, ke teman-teman kan bisa ngelihat, "Oh, Mbak No kayak gitu, ngundangku ya wis ngono." Nah, kan enak. Terus misalnya ada ini lookbook-nya. Ini contohnya salah satu bisa sharing. Oh, ini sudah benar gitu Mbak Tri, kan enak nanti kita waktu tes kan sudah santai. Sudah pede. Soalnya nggak ada gitu. Kalau model kayak saya ini biasanya nakal. Saya kan Pak Imam ini begini nakal dulu. Iya, saya masih bingung yang poin 3 itu. Yang poin 3, sesuai tupoksi itu bagaimana? Kalau kita itu kan gini Mbak ya, admin ke situ luas sekali. Jadi selama saya loh ya, enggak tahu nanti dicoret sama Mbak Tri. Kalau saya bisa mempertahankan, ya. Selama saya bisa mempertahankan maksud saya ini loh yang dimaksud uji coba rancangan pemenang itu yang seperti itu saya maksud. Nah itu nggak masalah, om kita saling yang tahu itu kan pekerjaan itu kita sendiri ya kan, yang paling tahu maksudnya. Itu saya seperti itu. Jadi kita bisa mempertahankan. Yang saya maksud udah ada di situ udah ada rancangan pemenang dan tanggung jawab itu yang ini loh Mbak. Itu nggak apa-apa bagi saya. Misal gitu, izin. Misal saya membuat instrumen yang akan ditanyakan pada waktu Monef. Itu bisa enggak untuk rancangan uji coba itu, Bu? Bisa. Jadi ini ya rancangannya juga wewenang sih maksudnya. Jadi kita membuat list apa saja yang harus dilengkapi pada saat Monef. Itu siapa? Itu Mbak ditambahi. Dan dilengkapi oleh siapa? Jadi metune nanti wewenangnya keluar. Jadi list ini dilakukan oleh siapa? List ini untuk dilakukan. Contoh ya punya saya itu kan ada, saya pegangnya Kabupaten Sehat. Di situ ada dokumen verifikasi Mbak. Di sini misalnya list ini. Pertanyaan ini adalah untuk kawasan permukiman sarana prasarana umum. Oh, yang ini pertanyaan ini untuk OPD Dinas Perkim, yang ini untuk Dinas LH itu ada. Itu bisa saya masukkan di melaksanakan uji coba rancangan pemenang. Itu menurut saya misalnya disuruh mempertahankan saya jawab seperti itu. Ini contoh, tapi kan setiap pekerjaan itu berbeda. Itu buktinya nanti kita print, itu ditandatangani kita sama kasih begitu nggak Bu? Jadi di situ ada kayak mungkin saya tak buat kolom misalnya pertanyaannya ini, instansinya ini, jadi instansi Dinas LH pertanyaannya ini, ya toh Mbak. Pertanyaan ini untuk dinas ini, misalnya saya, jadi dinas juga itu apa ini untuk siapa, untuk diisi siapa gitu, terus ada tanda tangannya pimpinan dan pelaksanaan jenengan. Nah di atasnya ada Ngawi tanggal berapa, ojo Ngawi nggih, tanggal kota jenengan berapa lah itu kan untuk ininya. Mungkin ada contohnya tanggal lah itu. Mungkin ada contohnya Bu yang sudah. Itu hasilnya nggih Bu. Hasilnya apa rancangannya? Rancangannya jenengan. Oh rancangannya nggih siap. Berarti
Berarti kan kita tujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti ini listnya pertanyaan rancangan yang akan kita tanyakan ke Kabupaten Kota, kemudian kita tanda tangani, terus distempel kasih kami. Nonton nggih? Tanda tangan kasih. Nggih, Bu. Ya. Kalau rancangan permintaan laporan data sakit nggih, Bu? Boleh, Pak. Boleh. Kan permintaan data-data jenengan toh, Pak. Boleh banget, Pak. Kalau rancangan SK Bupati bagaimana, Bu? Dalam rancangan SK Bupati. Contoh ini kan menyusun rancangan SK Bupati untuk kebijakan Germas, tim Germas, forum Germas seperti itu contohnya. Yang bertanda tangan masuk ke tata hubungan, Bu. Di tata wewenang dan tanggung jawab begini, Bu. Yang nomor di SK Germas itu ada, Mbak, wewenang tanggung jawabnya. Contoh, dinas masing-masing pergi OPD melakukan apa? Misalnya ada IPLT, membangun IPLT, terus misalnya dinas perikanan makan ikan bersama gitu ya, Mbak? Ada gitu-gitu ya? Iya, kemari. Itu nggak apa-apa. Ada rancangan wewenang tanggung jawab pelaksana, nggak apa-apa. Sama kayak berarti kabupaten membuat itu. SK bisa nggih, Bu? Mbak, Bisa, tapi di nanti SK malah itu kalau kita bikin dupaknya malah berdru di situ nanti. Mending langsung diambil kegiatannya rancangan jenengan umpama seperti tadi makan. jadi jangan dibiarkan jadi SK, Mbak. Maksudnya Mbak Iya, Tri. jangan SK-nya. Untuk Kalau lain, SK-nya kan tapi masuk isinya ke SK itu loh, Mbak. tata hubungan. Siapa Nanti itu? pas bikin dupak kasihan. Berarti ke rancangannya saja. Di Germas jenengan kan ada laporannya, Mbak. Di rancangan jenengan ada laporan Germas kan, itu juga mirip toh kayak SK. Ada toh format laporan Germas itu loh, Mbak. Nah, misalnya dinas perikanan gerakan makan ikan bersama, jumlah dana berapa kita ada ya kayaknya Germas itu. Nah, itu aja malah ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Rera, nyambung sama Bu Titin soalnya. Ya, karena kan sama-sama pemberdayaan biasanya gitu ya, Mbak, kegiatannya. Iya, betul. Nggak apa-apa, Mbak Tri, kayak gitu. Jadi mungkin bentuknya, Mbak, kalau SK masuk tata hubungan gitu loh. Jadi mirip ya, tapi yang satu kok ben ketok tenan itu tata hubungan masuk SK gitu loh, Mbak. Tapi isinya bisa di rancangan wewenang dan tanggung jawab gitu. Betul. Rancangan. Siap-siap. Jadi cuma dirubah sedikit 3, ngotot nggak apa-apa, Mbak, dibuat. Tapi kan intinya kan jenengan sudah ada isinya, jadi nggak perlu bingung kan. Nggak begitu capek gitu loh buatnya. Iya. Insya Allah cukup, nggih. Bu, terima kasih. Mungkin perlu evaluasi 1 minggu lagi usulan saya. Mungkin nggih. Pak, Ini. mohon izin. Menanggapi pernyataan Bu Roro tadi, saya setuju untuk misalnya jam 1 kali, nggih. Tapi saya menambahi mungkin contoh-contohnya bisa di-share di grup 1 sampai 4 itu mungkin bisa di-share di grup, Bu, sehingga kita bisa mempelajari gitu. Oke, setuju. Jadi punya Mas Agus saja yang pertama. Saya soalnya muda. Lebih baik gini loh, Mbak. 1 minggu lagi atau kapan? Coba kita adakan gini lagi kan dari jenengan semua. Jangan dari kita. Nanti salah. Nanti kayak kita menjustifikasi ini yang benar salah. Kalau jenengan kan kita cuma bilang, ya itu betul, ya yang gitu aja ya. Ngoten kan kita memang wewenangnya gitu ya, Mbak Tri. Bukan silakan berekspresi, nanti 1 minggu lagi evaluasi. Saya setuju tuh, Bu Roro. Iya. Iya. Gitu nggih, Pak Imam. Mungkin Bapak Ibu sudah insya Allah ini ya, ada gambaran nggih. Sampun, Bu, insya Allah ada gambaran. Ampun, Bu Tri. Bisa membantu Bapak Ibu, nah nanti bisa amin. semuanya. Amin, insya Allah. Semuanya. Amin. Bapak Ibu, saya seperti ini nggih. Matur nuwun sangat Terima kasih, Putri. Terima kasih banyak, Putri. Nggih, Putri, terima kasih waktunya. Sama-sama, tadi ada masukan banyak untuk admin ini. Saya kembalikan ke Pak Imam, monggo. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Trisandi, Bu Roro, Pak Iwan atas ilmu sharingnya hari ini gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ini ya senantiasa bisa ini ya tetap responsif nanti ya di grup WA. Nanti juga kita akan rencanakan, silakan misalnya kalau seminggu lagi kita bisa
menunjukkan ya pekerjaan kita kira-kiranya seperti ini apa tidak begitu. Begitu. Terima kasih untuk Dr. Penny ya untuk dibantu memandu acara sekaligus host. Mohon maaf. Ngapunten. Saya itu mau acara ke musola sebenarnya. Tadi mau nyambi, tapi ya sudah. Ngapunten. Yang tadi koneksinya ini saya langsung ke HP ini. Mohon jangan lupa untuk di stop rekamannya, baru kita live gitu ya. Mohon. Ini Pak Benny yang bisa live dulu. Oke, baik Pak Turun, saya akhiri, saya tutup. Terima kasih Pak Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga ujiannya lancar, membawakan hasil. Amin. Lulus semua. Amin. Izin saya amin. Saya tutup. Acara doa. Rekamannya di stop dulu Pak.